70.000 tahun yang lalu, kita hanyalah salah satu dari sekian banyaknya spesies manusia. Kita hanyalah hewan tak berarti yang dampaknya pada planet ini tak lebih dari kunang-kunang ataupun ubur-ubur. Hari ini, hanya ada satu yang tersisa dari kita, yakni Homo sapiens. Kita adalah penguasa planet ini. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Apa rahasia di balik dominasi kita yang luar biasa? Dan pertanyaan yang lebih menusuk adalah, jika kita berkuasa, mengapa kita lantas tak menjadi lebih bahagia? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah tuntas mahakarya Profesor Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind. Sebuah buku yang akan mengubah cara kita memandang segala hal tentang kemanusiaan. Namun, sebelum lanjut, supaya kalian lebih mudah untuk mengerti pembahasan di video kita ini, kita sepakati dulu bahwa jika gua bilang sapiens, maka sapiens itu akan merujuk kepada kita. Ya, kalian tidak salah dengar. Gua dan elu, semua yang nonton adalah sapiens, atau lebih tepatnya adalah Homo sapiens. Apa yang membuat Homo sapiens dari sekian banyaknya spesies manusia berhasil mendominasi planet ini? Apakah karena kita lebih kuat secara fisik? Tentu tidak. Neanderthal, kerabat kita yang telah punah, kemungkinan besar lebih kuat dari pertarungan satu lawan satu. Apakah karena otak kita lebih besar? Belum tentu. Menurut Yuval Noah Harari, kunci kemenangan kita jauh lebih subtil dan aneh. Homo sapiens menguasai dunia karena kita adalah satu-satunya hewan yang dapat bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah yang sangat besar. Kemampuan super ini tidak datang dari otot ataupun ukuran otak semata, melainkan dari kapasitas unik yang ada di dalam diri kita untuk menciptakan dan percaya pada cerita, mitos, atau apa yang disebut Harari sebagai realita intersubjektif. Ini adalah kunci pokok dari pembahasan kita. Kita harus tahu lebih dahulu perbedaan antara realita intersubjektif dengan realita objektif. Realita intersubjektif adalah realita yang dibangun oleh manusia untuk percaya pada satu hal. Contoh analoginya adalah, misalnya ada uang dengan emas. Uang adalah realita intersubjektif, sementara emas ada realita objektif. Kenapa bisa gitu? Karena uang adalah hasil buatan manusia. Secara objektif, uang tidak lebih dari sekedar kertas yang dicetak oleh mesin print. Tapi, kita percaya bahwa uang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Nah, berbeda dengan emas. Emas adalah hasil dari alam, yang dimana sebelum manusia ada, emas pun sudah ada. Maka dari itu, nilai intrinsik dalam emas sesuai dengan nilai emas itu sendiri. Kerjasama Homo sapiens tidak seperti semut atau lebah yang kaku dan terprogram secara genetik. Kerjasama Homo sapiens bersifat fleksibel. Kita bisa mengubah struktur sosial, strategi, dan tujuan kita dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Bahkan kita bisa berkolaborasi dengan jutaan orang asing yang belum pernah kita temui. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita mampu membangun kepercayaan pada hal-hal yang tidak ada di realita objektif, atau yang tadi kita sebut sebagai realita intersubjektif. Contoh dari realita intersubjektif bukan hanya uang, ada banyak lainnya seperti dewa, negara, hukum, korporasi, dan hak asasi manusia. Mereka adalah murni dalam realita intersubjektif kita. Berbeda dengan realita objektif seperti pohon, sungai, atau singa. Benda-benda ini adalah bukan karena dibuat atau dibentuk oleh manusia. Tujuan Harari dalam buku Sapiens bukan sekedar menceritakan ulang sejarah. Ia bertujuan untuk mendekonstruksi narasi-narasi besar yang kita anggap sebagai kebenaran absolut, seperti kemajuan, kebahagiaan, dan kemanusiaan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa itu semua adalah konstruksi yang kita ciptakan bersama. Secara radikal, Harari memisahkan sejarah manusia dari biologi. Salah satu kutipan kunci dalam buku ini menyatakan, revolusi kognitif adalah titik ketika sejarah mendeklarasikan
kemerdekaannya dari biologi. Sebelum titik ini, evolusi biologis yang lambat menentukan segalanya. Setelah itu, evolusi kecerdasan yang didorong oleh cerita dan mitos yang bisa berubah dengan cepat menjadi kekuatan dominan yang membentuk takdir kita. Ini menjelaskan mengapa peradaban manusia bisa begitu berubah secara drastis hanya dalam beberapa abad saja, sementara evolusi biologis membutuhkan jutaan tahun. Akibat dari ini, konsep-konsep sifat alami manusia menjadi sangat cair. Sejak revolusi kecerdasan, tidak ada lagi cara hidup yang alami bagi Homo sapiens. Budaya yang dibangun di atas fondasi fiksi menjadi penentu utama perilaku kita. Masalah paradoks, kekuasaan, dan kebahagiaan. Sepanjang sejarah, kekuatan kolektif umat manusia telah meningkat secara eksponensial. Kita bisa membangun piramida, terbang ke bulan, dan membelah atom menjadi subatom. Kita jauh lebih berkuasa daripada nenek moyang kita yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Namun, Profesor Harari menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwa kita sebagai manusia modern lebih bahagia daripada mereka nenek moyang kita sebagai pemburu pengumpul. Untuk masalah ini, Profesor Harari tidak menawarkan solusi yang mudah. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah perubahan mindset. Kita harus berhenti menyamakan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi dengan kebahagiaan individu. Profesor Harari berargumen bahwa kebahagiaan lebih bergantung pada korelasi antara kondisi objektif kita dengan ekspektasi subjektif kita. Jika ekspektasi kita melambung tinggi daripada realita yang terjadi di hidup kita, maka justru kita akan lebih merasa sengsara. Solusinya adalah kita harus mengurangi ekspektasi subjektif dan mencoba untuk memperbaiki kondisi objektif kita. Solusi sudah ditemukan, tapi naasnya solusi yang kita temukan seringkali menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Contohnya, realita intersubjektif. Realita intersubjektif memang efektif untuk bisa membuat kita kerjasama, tapi ia juga melahirkan hierarki yang menindas, perang brutal atas nama dewa atau bangsa, dan ketidaksetaraan sistemik. Contoh lainnya adalah revolusi pertanian. Revolusi pertanian memang solusi untuk kelangkaan pangan, tetapi ia justru menciptakan kerja paksa, penyebaran penyakit, dan kesenjangan sosial yang tajam. Inilah yang mengubah pandangan Profesor Harari tentang sejarah, bahwa sejarah bukanlah sebuah garis lurus menuju kehidupan yang lebih baik, tapi justru sebaliknya. Ia adalah serangkaian pertukaran di mana kita mendapatkan kekuatan dengan cara mengorbankan kebahagiaan. Argumen Profesor Harari dibangun di atas beberapa konsep kunci yang revolusioner. Kita harus pahami terlebih dahulu 3 konsep ini supaya kita bisa paham seluruh isi buku yang ada di Sapiens. Ini adalah titik awal dari kisah dominasi Homo sapiens. Revolusi kecerdasan bukanlah sekedar tentang otak yang menjadi lebih besar, tetapi tentang perubahan fundamental dalam cara otak kita bekerja. Profesor Harari berspekulasi ini terjadi karena mutasi genetik yang tidak disengaja yang merubah kabel di dalam otak kita. Perubahan ini melahirkan bahasa dengan kualitas yang benar-benar baru dan unik, kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada secara fisik seperti hantu, roh, dewa, dan konsep abstrak lainnya. Bayangkan, otak kita adalah hardware komputer. Sebelum revolusi kecerdasan ada, semua spesies manusia menjalankan software yang mirip. Namun, Sapiens tiba-tiba mendapatkan update software yang ajaib. Hardware-nya mungkin sama, tetapi sekarang ia bisa menjalankan program yang jauh lebih kompleks, bahasa fiksi, dan pemikiran abstrak. Inilah yang membedakan kita dari Neanderthal. Seekor Neanderthal mungkin bisa berteriak, "Awas ada singa di dekat sungai," tetapi ia tidak akan pernah bisa bercerita tentang roh singa agung yang merupakan pelindung suku kita. Kemampuan kedua inilah yang memungkinkan kita kerjasama dalam skala yang tak terbayangkan dari jumlah sebelumnya. Profesor Harari menyatakan bahwa realitas intersubjektif
adalah lem yang tak terlihat yang merekatkan peradaban manusia. Ini adalah sesuatu yang menjadi lebih nyata bukan karena ia berupa objek fisik, tetapi karena cukup banyak orang yang secara bersama-sama percaya padanya. Kita ulangi lagi, sebagai contoh adalah uang. Pada dasarnya, uang adalah secari kertas berwarna atau data digital di server. Ia tidak memiliki nilai intrinsik, namun karena miliaran orang setuju bahwa kertas itu memiliki nilai, kita bisa menggunakannya untuk membeli barang-barang yang sangat nyata seperti makanan dan rumah. Hal yang sama berlaku untuk negara, perbatasan hukum, dan pemerintahan adalah kesepakatan yang ada di dalam pikiran kita bersama. Contoh kunci yang digunakan Profesor Harari adalah perusahaan seperti Apple. Anda tidak bisa menunjuk Apple. Apple bukanlah gedung pabriknya, bukan HP atau laptop yang dihasilkannya, bukan pula para karyawannya. Apple adalah sebuah fiksi hukum, sebuah entitas imajiner yang diciptakan oleh sistem hukum kita. Meskipun hanya ada dalam imajinasi, pribadi hukum ini bisa melakukan hal-hal yang sangat nyata, memiliki properti, membuka rekening bank, menandatangani kontrak, dan bahkan menuntut atau dituntut di pengadilan. Ini adalah bukti paling kuat bagaimana realitas intersubjektif memiliki kekuatan dahsyat untuk membentuk realita objektif kita. Ini adalah salah satu argumen Profesor Harari yang paling terkenal dan provokatif. Narasi standar yang kita pelajari di sekolah adalah bahwa revolusi pertanian merupakan sebuah lompatan besar bagi kemajuan umat manusia. Profesor Harari dengan berani membantahnya. Menurutnya, gandumlah yang mendomestikasi kita, bukan sebaliknya. Mengapa ini dianggap sebuah penipuan? Setidak-tidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah kualitas hidup menurun. Kehidupan seorang petani rata-rata jauh lebih sulit daripada kehidupan pemburu pengumpul. Petani bekerja lebih keras dari pagi hingga petang untuk mengurus ladang. Pola makan mereka menjadi jauh lebih buruk karena sangat bergantung pada beberapa jenis tanaman pokok seperti gandum atau beras yang miskin nutrisi dibandingkan dengan beragam makanan yang dikonsumsi pemburu pengumpul. Mereka yang lebih rentan terhadap bencana kelaparan jika panen itu gagal. Itu tadi adalah alasan yang pertama. Dan untuk alasan kedua adalah karena lahirnya jebakan kemewahan atau luxury trap. Transisi ke pertanian tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses bertahap yang menjebak sapiens. Setiap generasi membuat sedikit perubahan untuk hidup sedikit lebih mudah. Misalnya dengan menanam sedikit lebih banyak gandum agar tidak perlu terlalu jauh mencari makanan. Namun, kemewahan kecil ini perlahan menjadi sebuah kebutuhan. Populasi membengkak karena pasokan makanan yang lebih stabil, dan untuk sekarang mereka tidak bisa kembali ke gaya hidup berburu dan meramu karena tidak ada akan cukup makanan untuk semua orang. Mereka telah terjebak. Itu adalah alasan kedua. Dan alasan yang terakhir adalah penderitaan individu versus keberhasilan spesies. Dari sudut pandang evolusi, revolusi pertanian adalah kisah sukses luar biasa bagi spesies Homo sapiens dan tanaman gandum. Ini karena populasi kita meledak dan tanaman gandum yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Namun, dari sudut pandang individu sapiens, pada umumnya, ini adalah sebuah bencana yang membawa penderitaan. Jebakan kemewahan ini adalah alat analisis yang sangat kuat untuk memahami dunia modern. Mengejar gelar yang lebih tinggi, mengambil KPR selama 30 tahun untuk rumah yang lebih besar, atau terus-menerus mengganti ponsel pintar adalah versi modern dari jebakan gandum. Kita melakukannya demi kehidupan yang lebih baik, tetapi seringkali kita malah terikat pada kewajiban baru yang meningkatkan stres, mengurangi waktu luang, dan membatasi kebebasan kita. Harari menyusun argumennya dengan sangat rapi dan logis. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang masing-masing menandai sebuah revolusi titik balik fundamental yang mengubah arah sejarah manusia selamanya. Alur ini bersifat kronologis, di mana setiap revolusi menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya revolusi berikutnya. Pada bagian pertama, revolusi kognitif.
Ini adalah awal mula kisah kita. Bagian ini menjelaskan bagaimana kemampuan berbahasa fiksi memberi sapiens keunggulan untuk menyebar ke seluruh dunia, beradaptasi dengan cepat, dan pada akhirnya menyebabkan kepunahan spesies manusia lain seperti Neanderthal dan sebagian besar hewan darat berukuran besar atau megafauna. Bagian ini menceritakan bagaimana kita beralih dari gaya hidup nomaden menjadi masyarakat menetap. Peralihan ini melahirkan surplus makanan yang pada gilirannya memicu ledakan populasi dan menjadi fondasi bagi lahirnya desa, kota, hierarki sosial, politik, perang terorganisir, dan sistem tulisan untuk mencatat pajak dan kepemilikan. Setelah revolusi pertanian, dunia ini dipenuhi oleh ribuan kebudayaan yang terpisah. Bagian ini menjelaskan bagaimana realita intersubjektif, universal, uang, kekaisaran, dan agama secara bertahap meruntuhkan tembok pemisah dan menyatukan dunia yang terfragmentasi menjadi satu desa global yang saling terhubung. Dimulai sekitar 500 tahun yang lalu, revolusi ini dipicu oleh sebuah ide radikal, pengakuan atas ketidaktahuan, dengan mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Manusia mulai berinvestasi dalam penelitian dan observasi, aliansi yang kuat antar sains, imperialisme Eropa, dan kapitalisme kemudian memberikan kekuatan yang belum pernah terbayangkan kepada manusia untuk mengubah dunia, dan bahkan mengubah kehidupan itu sendiri. Realita intersubjektif yang abstrak dan menjadi konkret, kita akan mengulas kembali menggunakan studi kasus yang nyata di kehidupan kita, seperti perusahaan Apple. Mari kita bedah lebih dalam contoh ini. Bayangkan sejenak, Steve Jobs, sang pendiri Apple, sudah lama meninggal dunia. Semua karyawan asli yang pernah bekerja untuknya sudah tiada. Semua smartphone pertama yang mereka produksi mungkin sudah menjadi tumpukan rongsok. Pabrik-pabriknya bisa saja hancur, lebur akibat perang atau bencana alam. Pertanyaannya, apakah Apple ikut mati? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena Apple sebagai sebuah perusahaan tidak benar-benar ada di dunia fisik. Ia ada karena ada sebuah cerita yang kita semua setujui bersama. Cerita ini tertulis dalam dokumen-dokumen hukum yang rumit yang menyatakan bahwa Apple adalah sebuah pribadi hukum. Pribadi imajiner ini yang tidak punya tubuh, otak, atau perasaan dapat melakukan hal-hal yang sangat nyata di dunia objektif. Ia bisa meminjam miliaran dolar dari bank, ia bisa memiliki tanah, pabrik, dan mesin, ia bisa menggaji puluhan ribu karyawan, ia bisa membayar pajak kepada negara, dan yang paling penting, ia bisa dituntut di pengadilan. Terpisah dari pemilik atau karyawannya, kekuatan Apple tidak terletak pada logam dan mesin yang membentuk smartphone-nya. Kekuatannya terletak pada realita intersubjektif yang diakui dan ditegakkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ini adalah bukti paling gamblang bahwa realitas imajiner yang kita ciptakan memiliki kekuatan yang sangat nyata untuk membentuk dan mengendalikan realitas objektif kita. Meskipun buku Sapiens adalah buku tentang sejarah besar, namun kita dapat menambahkan pelajaran yang sangat relevan dan praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ambil 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah mengenali jebakan kemewahan atau luxury trap dalam hidup kita. Buku Sapiens mengajarkan kita untuk tetap waspada terhadap narasi. Sebelum mengambil cicilan besar untuk mobil baru atau membeli HP terbaru yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, kadang kita harus berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kita secara fundamental, atau ini hanya akan menjadi kesenangan belaka yang menjebak kita dalam siklus dan tingkat stres yang lebih tinggi. Ini adalah ajakan untuk menerapkan hidup yang lebih sadar dan mempertanyakan dorongan konsumerisme. Pelajaran kedua adalah dekonstruksi kebahagiaan.
Profesor Harari menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak berkorelasi langsung dengan kekayaan, kesehatan, atau status sosial. Kebahagiaan lebih banyak ditentukan oleh jurang antara ekspektasi kita dengan realitas kita. Pelajaran praktisnya adalah kita harus tetap aktif dalam mengelola ekspektasi. Daripada terus-terus membandingkan diri dengan standar imajiner yang diciptakan oleh media sosial atau iklan, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar memberi makna dalam hidup kita, yang seringkali tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pelajaran terakhir adalah menjadi pembaca kritis terhadap narasi di sekitar. Setelah membaca Sapiens, kita akan mulai sadar bahwa realita intersubjektif akan ada di mana-mana, termasuk dalam semangat nasionalisme, dalam citra merek-merek mewah, dan bahkan di dalam ideologi politik. Pelajaran terpentingnya adalah untuk tidak menerima narasi-narasi ini begitu saja. Kita harus melatih diri kita untuk selalu bertanya, siapa yang diuntungkan dari cerita ini? Apa asumsi yang mendasarinya? Apa cerita ini membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik atau hanya melayani kepentingan kelompok tertentu? Ini mengubah kita dari konsumen pasif budaya menjadi analis kritis terhadap dunia di sekitar kita. Pada akhirnya, memahami isi buku Sapiens adalah sebuah latihan dalam kerendahan hati intelektual. Profesor Harari sendiri sering dikritik oleh para akademisi karena menyajikan spekulasi sebagai fakta dan menyederhanakan sejarah yang kompleks. Namun, inti dari revolusi ilmiah yang ia puji adalah pengakuan atas ketidaktahuan. Ironisnya, dengan memahami isi buku Sapiens, secara kritis ini akan menyadari bahwa Profesor Harari menyajikan fakta yang kuat dan apa adanya. Isi dalam buku Sapiens tidak berakhir di masa lalu atau bahkan masa kini. Ia melesat jauh ke masa depan. Revolusi ilmiah telah memberi kita kekuatan yang nyaris setara dengan dewa. Melalui bioteknologi, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan, kita berada di ambang kemampuan untuk merekayasa ulang kehidupan itu sendiri, termasuk tubuh, otak, dan bahkan pikiran kita. Kita mungkin akan segera bisa menciptakan sapiens-sapiens lain yang sama sekali berbeda, atau bahkan spesies pasca manusia yang abadi dan sangat-sangat super cerdas. Disinilah letak paradoks terakhir yang paling mengerikan. Masalahnya adalah kita adalah dewa yang tidak puas dan tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu apa yang kita inginkan. Kita memiliki kekuatan penciptaan ilahi, tetapi dengan emosi dan tujuan dari hewan zaman batu, kita adalah monyet dari padang sabana Afrika yang kini memegang kendali atas rudal nuklir dan perangkat rekayasa genetika. Mengingat kita akan segera bisa merekayasa keinginan kita sendiri, pertanyaan terpenting yang dihadapi umat manusia bukanlah lagi kita ingin menjadi apa. Pertanyaan yang sesungguhnya, yang jauh lebih dalam dan fundamental adalah kita ingin menginginkan apa. Ini adalah ajakan untuk melakukan refleksi filosofis yang mendalam. Sebelum kita menggunakan kekuatan dewa kita untuk merubah diri kita menjadi kesatuan yang baru, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang seharusnya kita hargai, apa esensi manusia yang ingin kita pertahankan, apa jenis keinginan yang membawa kita pada kebahagiaan dan pemenuhan sejati. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah, dan Profesor Harari menyerahkannya kepada kita, para pembacanya, untuk memulai memikirkannya.